Nah ini mungkin membuat kita berlapang hati ya Pak ya. Ya contoh misalnya, mungkin di sini ada yang menjadi kepala RT, kepala RW dan seterusnya Pak ya. Atau mungkin menjadi tokoh masyarakat di sini. Menyenangi semua warga itu kan mungkin Pak. Atau DKM menyenangi semua jamaah kan mungkin. Karena kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudraku. Ridhonya manusia mau membuat manusia semua senang, tujuan yang tidak mungkin atau capai. Pasti sebaik apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita persembahkan, pasti terlihat kurang di mata manusia. Betul kan? Betul kan? Nih Bapak Ibu udah berbuat yang maksimal. Ustaz kita membuat yang maksimal untuk masjid, kita membuat maksimal untuk masyarakat. Pasti di pandangan manusia ada kekurangannya. Pasti di pandangan manusia itu dianggap tidak sempurna, dianggap banyak kekurangannya. Itu dari Imam Syafi'i. Jadi ya kita akhirnya berlapang hati ya Pak. Yang penting selama kita tujuannya bagus, tujuannya baik, kalau ada kalimat-kalimat yang miring, ya kita anggap itu sebagai ya tantangan di dalam kebaikan. Karena tidak akan pernah lewat Pak. Orang berbuat baik itu pasti ada banyak, pasti ada halangan, ada rintangan. Mungkin itu bisa bangun masjid semewah ini mungkin pasti banyak kata, pasti banyak mungkin cobaan. Ya Pak ya, itu sudah menjadi sunnah Tuhan. Ya, dalam kehidupan ini kan gak ada orang yang puas semuanya Pak. Kalau ada yang puas, pasti ada yang merasa tidak. Ya kayak dalam rombongan aja deh Pak, rombongan haji, rombongan umroh. Ya, penyelenggara haji itu mungkin sudah lakukan yang terbaik, ya, yang sudah maksimal. Tapi yang namanya pelayanan pasti ada kira-kira bisa nggak menyenangi semuanya? Bisa. Pasti mungkin ada kekurangan. Ya. Jadi berbesar hati aja Pak, baik kepala sebagai ketua DKM, kepada kepala RT, kepala RW misalnya, atau kepala rumah tangga, kita berbesar hati. Yang penting kita sudah berbuat, insya Allah mudah-mudahan maksimal terbaik. Kalau ada kekurangan, itulah yang namanya manusia, tidak ada sempurnanya. Ya. Baik, berikutnya Allah Ta'ala tadi firmankan, ya ayyuhal mudassir. Apa yang mudassir? Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah engkau, berikanlah peringatan kepada manusia. Ini surat turun setelah surat Al-Alaq, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ini ayat. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu maka agungkanlah. Perbanyak kalimat takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa rabbaka fakabbir. Disuruh memperbanyak apa? Kalimat apa? Takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan setiap kita sholat, kalimat yang diulang-ulang ialah kalimat takbir. Dari kita awal takbiratul ihram itu sampai akhir, itu semua adalah kalimat perpindahannya dengan menggunakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin cuma satu kalimat yang beda di sholat itu Pak, Sami'allahu liman hamidah. Tapi kalimat yang lain semua isinya kalimat takbir, membesarkan nama Allah, mengagungkan asma Allah. Kita tidak punya kekuatan kalau bukan karena pertolongan Allah. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, kira-kira apa makna pakaian di sini? Kata sucikan di sini kata para ulama, pakaian itu ada dua. Pakaian yang fisik yang kita pakai tempel di badan, kita disuruh bersihkan. Makanya kan kalau ada hadas harus dicuci. Itu fisik. Tetapi wasiat atau fatahhir tidak hanya jasmani, tapi yang dimasukkanlah bersihkan hati. Karena Nabi diperintahkan untuk mendakwahi orang kafir Quraisy,
Bersihkan hatimu dari apa? Daripada kedengkian kepada manusia. Bersihkan hatimu proses salah daripada apa? Berharap kepada manusia. Berharap hanya kepada Allah. Wasiyabaka fatahhir. Berarti suci apa? Lahir, suci batin. Sehingga kalimat yang paling disukai proses salah Bapak Ibu, setiap selesai berwudu tolong ayah bunda minimal ucapkan kata Nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh ditambahkan wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kalau ini yang diucapkan kata Nabi, setiap selesai berwudu dia diucapkan, Allah akan buka baginya pintu-pintu surga yang lapang. Masuklah dari pintu mana saja yang kau inginkan. Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Jadi setiap kita selesai berwudu, jangan lupa ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh sampai situ saja. Boleh ditambahkan wa ja'alni min ibadikas shalihin. Mutatahhirin kata para ulama, suci dengan wudu, dengan mandi, tapi suci juga dibersihkan hati dan jiwa dari hal-hal yang menyimpang daripada agama Allah. Itu namanya tahar. Ya, minal mutatahhirin. Apa yang mutatahhirin? Suci, suci lahir dan suci ruhiyah. Kemudian warujza fahjur, maka hal-hal yang tidak baik tinggalkanlah. Ya, takwa itu berarti meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah. Warujza fahjur, wala tamnun tastakbir. Dan janganlah engkau memberi sesuatu untuk memperoleh balasan yang lebih banyak daripada manusia. Haraplah balasan dari Allah. Makanya kalau dalam berbuat baik Pak, kita doakan ya. Apa doanya Pak? Jazakallahu khairan. Mungkin kita bisa balas, tapi mudah-mudahan Allah akan membalas dengan lebih baik. Jadi sebenarnya Pak, Masya Allah, orang dikasih satu pembelajaran baik dalam agama itu Pak. Orang berbuat baik. Dan ini kan ada dua pun yang harus kita pahami Pak. Orang yang berbuat baik itu salah satu anjurannya Al-Quran adalah jangan mengharapkan balasan dari manusia. Yakin pasti dibalas oleh Allah. Tapi orang yang menerima kebaikan jangan lupa juga, benar, disuruh membalas kebaikan itu dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Kalau tidak, maka doakan jazakallahu khairan. Jadi kalau kita dikirimkan doa kepada Anda, balas dengan yang lebih baik daripada doa. Akan lebih baik daripada doa Bapak Ibu. Apa? Sulis, kita dikasih doa yang tetangga. Iya, balas dengan lebih bagus. Bisa. Kalau enggak, balas dengan yang sama. Dikasih doa hari ini, ntar 2-3 hari kita kirimkan juga Pak doa. Ya, jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama atau lebih baik. Kalau enggak balas sudah kata Rasulullah, doakan jazakallahu khairan. Kalimat itu saja Pak, doa yang terbaik, yang itu menjadi rasa syukur yang menerima, mendoakan kepada si pembeli supaya orang itu jangan dianggap tidak itu bahasa kita itu tidak peduli dengan kebaikan orang lain. Ya, memang si pemberi tidak mengharapkan balasan, tetapi kita yang terima pun juga minimal mendoakan. Apa doanya tadi? Jazakallahu khairan. Itu kalau mukhatabnya laki-laki. Tapi kalau perempuan, saya yang mengasih ini adalah seorang perempuan, ibu-ibu, jawabannya jazakillahu khairan. Jangan pelukan yang ibunya. Ibu-ibu terkadang doain Ustaz, jazakillah Ustaz. Ustaz bukan perempuan. Jadi kalau ibu-ibu kalau kepada bapak-bapaknya,
jazakallahu khairan. Tapi kalau bapak-bapaknya kepada perempuan, ya, ucapannya baru jazakillahu khairan. Paham? Ya Bu ya? Kadang Ustaz terima WA dari jamaah, Ustaz jazakillahu khairan, dikira kita perempuan ya. Jadi kalau laki-laki jazakallah, dan perempuan apa? Sama kayak ucapan yarhamukallah. Karena kalau dalam bersin disunahkan ucapan apa? Yarhamukallah. Laki-laki, misalnya kita dengar ada jamaah laki-laki yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin itu ibu-ibu, perempuan, maka kita doakannya beda mukhatabnya, yarhamukillah. Paham? Paham ya Bu ya? Jadi kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan ya. Sama kayak barakallahu fika, laki-laki, tapi kalau perempuan barakallahu fiki. Jadi kalau ka laki-laki, ki perempuan, ya, jangan dibalik, ya. Nanti kepada bapak-bapaknya kita bilang jazakillahu khairan. Itu kalau sama ibu-ibu. Kalau sama ibu-ibu baru jazakillahu khairan. Jadi paling mudah misalnya kepada yang jamaah laki-laki kita bilang jazakallahu khairan. Nah, tapi kalau banyak bilangnya apa? Jazakumullahu khairan. Kita bisa mengucapkan untuk banyak orang nih. Ya, maka kita ucapkan jazakumullahu khairan. Apa dia jazakumullahu khairan? Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan yang lebih baik. Mungkin kita tidak bisa balas dengan materi, tapi Allah akan balas dengan yang lebih baik, kesehatan, keberkahan. Berarti sudah bisa mengajarkan kita semua, ya, yang menerima mendoakan yang terbaik, dan yang memberi mendapatkan kemuliaan dengan doa daripada yang menerima. Minimal kalimat apa tadi? Jazakallahu khairan. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi orang beriman kecuali saling mendoakan. Itu namanya doa didoakan. Ya, kita minta didoakan dan orang lain pun juga mendoakan kita. Kita doakan saudara kita juga mendoakan kita semua. Ya. Baik, itu tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dalam berbuat baik, kita mendoakannya apa? Jazakallahu, laki atau perempuan? Nah, kalau itu perempuan, jazakallahu, ya. Ada yang lain juga apa tadi? Yarhamukallah, laki atau perempuan? Laki. Tapi kalau perempuan, yarhamukillah. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Sama kayak doa kasus Ismail. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau yang meninggal perempuan, beda doanya ini. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang meninggal banyak, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kan di Madinah di Masjid Nabawi di Haram itu diumumkan di masjid itu Pak, as-salatu 'alal amwat, itu masih meninggal lebih dari 3. Tapi kalau as-salatu 'alal mayyit itu 1 orang biasanya. Tapi kalau as-salatu 'alal amwat itu berarti banyak. Bahkan ditambahin salatu 'alal amwat wal atfal. Ya, ini yang meninggal dunia banyak. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Dan masalah Bapak Ibu, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, hampir di 5 waktu sholat, selepas sholat ada sholat jenazah. Habis sholat subuh ada sholat jenazah, habis sholat zuhur ada jenazah, habis sholat maghrib ada jenazah, habis sholat isya ada jenazah, habis sholat 5 waktu itu ada jenazah. Bahkan waktu musim haji kemarin, dalam 1 kali sholat itu Pak, itu bisa 2 kali laksanakan jenazahnya Pak. Berarti yang meninggal di mana? Ya, jadi sholat berapa menit dihubungi lagi, sholat 'alal amwat, sholat lagi. Ya. Dan kalau musim haji itu Pak, itu di Mekah khususnya Pak, jarak azan iqamah tidak sampai 5 menit Pak. Jadi sudah selesai azan ini, ya. Kemudian sholat sunnah, gak lama kemudian iqamah dan dibagi sholatnya pendek-pendek. Ya,
Ya, imamnya itu baca wal asri inna a'tainakal kautsar. Ya, ini mungkin maksudnya Pak, memudahkan para jamaah haji. Karena kan musimnya itu lagi panas, ya. Lagi panas, ya. Hampir 50 derajat, ya, 46, 47. Ya. Jadi kalau air ini Pak Muhammad ditaruh di pendingin, bukan dingin airnya. Ya, ditaruh di chiller itu bukan dingin airnya, jadi hangat airnya, panasnya luar biasa. Maka di Masjidil Haram kemarin itu sholat yang cepat sekali, wal asri, rakaat kedua apa? Inna a'tainakal kautsar. Ya mungkin maksudnya supaya memberikan kemudahan berjamaah haji. Ya, karena memang musim haji itu padat penduduk. Ya. Jadi di sana itu Pak menurut imam itu ngerti jamaah. Ya, gak kayak kita terkadang imam itu masya sholatnya. Tergantung jamaah mungkin ada perempuan ada. Di sana itu tergantung keadaan. Ya, kalau nggak musim haji baru nggak panjang. Tapi kalau musim haji Pak pendek-pendek. Ya. Ayatnya rata-rata di rakaat kedua. Kalau nggak inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Itu di Masjidil Haram. Ya. Jadi imam itu yang bagus kata Rasulullah, yang mengerti keadaan siapa? Keadaan. Oh kalau makmumnya muda-muda kayak jamaah subuh salam boleh ya. Panjang. Ya, jadi kalau udah sepuh-sepuh jamaahnya kayak aja. Kalau sholat sendiri, Rasul perpanjang Pak. Tapi kalau sholat berjamaah perlu sesuaikan dengan keadaan makmum. Ya, dan musim panas tentunya adalah kondisi sangat panas, ya, maka dipertimbangkan. Biasanya kan subuh kalau di Masjidil Haram itu setengah jam ya Pak. Enggak kemarin enggak sampai setengah jam Pak. 10 menit 72 koma cepat betul Pak. Bahkan kita sholat zuhur dan asar baru dapat 2 rakaat qobliyah udah iqamah Pak. Cepat sekali. Ya. Nah, kemudian setelah itu ayatnya juga pendek-pendek. Ya. Ya, karena mungkin mempertimbangkan cuaca. Baik, Allah bersama mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu yang bermanfaat, telah hadirkan keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan ada semua sehat, barokah, pada umur. Mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kepada Allah. Ya. Berumrah, berhaji, insyaallah mudah-mudahan mudah semua. Baik, mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.